Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Sahrul dan teman saya Vilki Amalia Susanti akan menjelaskan resumen dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Gimana ya resumennya? Tonton terus ya. Metodologi studi Islam merupakan sebuah prosedur yang memiliki fungsi sebagai metode yang digunakan untuk menafsirkan serta mengartikan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam suatu ruang tertentu dan merupakan disiplin ilmu pengetahuan. Metodologi merupakan sebuah cara untuk memahamkan kita dalam memahami sebuah ilmu secara sistematis dan menyelesaikan masalah secara tertib dan jelas. Sedangkan studi Islam yaitu cara mengkaji, memahami suatu masalah yang secara rinci dan tepat dengan memahami dalil-dalil atau fakta yang terjadi. Dengan adanya metode dan panduan yang sesuai bisa menjadi salah satu penguat terhadap keakuratan data yang diperoleh. Permasalahan yang dibahas dalam metodologi studi Islam sangatlah luas. Tidak hanya mengacu pada satu aspek saja, seperti persoalan yang mencakup transendental, tetapi ada cakupan lain yang dibahas dalam metodologi studi Islam, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan ruang-ruang celah persoalan dalam masyarakat lainnya. Metodologi studi Islam haruslah dipahami dengan pemahaman yang luas dan tidak terbatas, sehingga dapat menemukan jawaban-jawaban antara titik-titik permasalahan tersebut. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai salah satu penentu untuk standar dan parameter dalam menentukan hukum-hukum Islam yang banyak terjadi pada permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar. Dalam memahami Islam, dibutuhkan bermacam-macam metode untuk memahaminya, seperti metode sintesis atau sebuah metode yang sifatnya sistematis, berurutan, dan tidak rancu sehingga dapat memahaminya dengan nyata. Kemudian ada metode komparasi. Metode komparasi dapat difahami bahwa dalam memahami Islam diperlukan bermacam-macam metode dan cara yang tepat untuk menanganinya. Salah satunya dengan pendekatan-pendekatan komparasi, memahami Islam dengan metode-metode ilmiah. Dalam memahami metodologi studi Islam, diperlukan epistemologi ataupun sebuah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya fleksibel, teratur, dan diakui kebenarannya. Adanya metodologi studi Islam dapat dijadikan sebagai acuan dalam berpikir kritis terhadap agama, sehingga tidak mudah mengklaim dan menjustifikasi sebuah masalah ketika terjadi perbedaan pendapat, dan dapat memunculkan sikap yang fleksibel dan saling toleran, sehingga tidak menjadikan Islam yang radikal dan keras dalam memecahkan perbedaan pendapat, karena didasari kesadaran akan multikultural dan semuanya tidak akan terlepas dari sesuatu yang bersifat plural. Metodologi tidak akan terlepas kaitannya dengan unsur historis atau sejarah yang sifatnya penting untuk mempelajari Islam dari unsur sosiologis maupun fenomenologis. Sebab dengan mempelajari unsur-unsur tersebut dapat membantu kita dalam proses penyelesaian masalah yang pluralistik, karena melihat masih banyak agama-agama dan tradisi-tradisi lain di samping Islam. Adanya keberagaman agama menjadikan kita lebih berpikir bagaimana cara kita menciptakan kerukunan di tengah-tengah perbedaan kultur dalam masyarakat. Perkembangan Islam, jika dilihat dari awalnya, telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat.
Islam merupakan ajaran yang tidak hanya berisi tentang suatu hukum-hukum yang bersifat transendental, namun mencakup berbagai disiplin ilmu, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi-dimensi lain yang ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan yang berdampingan dengan makhluk lainnya, haruslah memunculkan sikap sosial yang mengarah pada unsur sosiologis, namun juga condong pada ketuhanan dan keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dan studi agama. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sumber ajarannya meliputi berbagai segi dari kehidupan manusia berupa Al-Quran dan hadis. Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri. Berpijak pada arti tersebut, maka kajian Islam mengarah pada 3 hal. Pertama, Islam yang mengarah pada ketundukan atau berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tidak tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Kedua, Islam dapat dimaknai suatu pengarahan kepada keselamatan dunia dan akhirat, karena ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Manusia merupakan salah satu unsur yang hidup dan diciptakan dari sumber, yakni tin melalui seorang ayah dan ibu, sehingga manusia haruslah berdampingan dengan harmonis terhadap manusia yang lain, makhluk yang lain, bahkan berdampingan dengan alam raya. Dalam studi Islam, kajian yang dilakukan oleh umat muslim tentunya berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh kalangan non-muslim. Bagi umat Islam, mempelajari Islam tentunya untuk memantapkan iman dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan bagi non-muslim hanyalah sekedar diskursus ilmiah, bahkan untuk mencari kelemahan umat Islam saja. Dengan demikian, pemahaman, pendalaman, serta pembahasan terhadap ajaran-ajaran Islam supaya dapat dilaksanakan dan diamalkan dengan benar oleh umat Islam, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkanlah kerangka pendalaman secara spesifik, di antaranya pengkajian dan pendalaman terhadap esensi agama dan hubungannya dengan agama yang lain. Kemudian, pengkajian dan pendalaman terhadap pokok-pokok ajaran Islam sebagai agama fitrah. Pokok-pokok ajaran Islam perlu ditransformasikan dalam berbagai dimensi, sehingga mampu berkembang dengan baik dan berinteraksi dengan lingkungan budaya yang dinamis. Selanjutnya, pengkajian dan pendalaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai landasan dalam berpikir dan berkiprah. Sebagai landasan, Al-Quran dan hadis perlu dipahami secara kontekstual, sehingga umat Islam dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan manusia dan mampu menjawab tantangan zaman. Pengkajian dan pendalaman terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Islam adalah agama yang mempunyai misi rahmatan lil alamin, memiliki prinsip dan nilai yang universal. Urgensi pendidikan Islam terhadap pengembangan fitrah manusia. Pendidikan Islam atau studi Islam merupakan usaha bimbingan jasmani dan rohani untuk fitrah manusia, berdasarkan hukum Islam menuju terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim. Tujuan pendidikan Islam merupakan masalah sentral dalam pendidikan yang jelas. Perbuatan pendidik bisa sesat atau kabur tanpa arah.
Oleh karena itu, masalah tujuan pendidikan menjadi inti dan sangat penting dalam menentukan isi dan arah pendidikan yang diberikan. Ada 4 fungsi tujuan dalam pendidikan Islam, yaitu pertama, tujuan berfungsi untuk mengawali usaha. Dalam hal ini perlu sekali antisipasi ke depan dan efisiensi dalam tujuan agar tidak terjadi penyimpangan. Kedua, berfungsi untuk mengarahkan usaha itu sendiri. Dalam hal ini, tujuan berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Ketiga, tujuan dapat menjadi pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan yang pertama. Keempat, memberikan nilai atau sifat pada usaha-usaha itu. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam pada dasarnya memiliki fungsi yang amat penting dan strategis, baik dalam membina manusia dan masyarakat maupun dalam rangka mengembangkan pendidikan Islam itu sendiri. Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai yang sesuai dengan Al-Quran adalah membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Urgensi pendidikan Islam dalam pengembangan fitrah merupakan proses pembentukan individu untuk mengembangkan fitrah keagamaannya, yang secara konseptual dipahami, dianalisis, serta dikembangkan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah melalui proses pembudayaan dan pewarisan, serta pengembangan kedua sumber Islam pada setiap generasi dalam sejarah umat Islam untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Secara etimologi merupakan dari bahasa Arab dirasa Islamiyah. Secara harfiah sendiri adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Pengertian studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi, karena materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri dan karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Dengan demikian, secara formal, objek studinya harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial dan budaya yang merupakan ciri-ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Usaha mempelajari agama Islam dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuannya dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mendalami dan memahami serta membahas ajaran-ajaran agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Sedang keluar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata hanya sebagai ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya, persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya sudah sekian lama telah menjadi perhatian para ahli kenegaraan sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an sebelum Masehi. Munculnya berbagai karya sejarah dengan tema-tema kajian wilayah
dimulai dari awal penciptaan sampai mulai dihuni umat manusia, merupakan kajian-kajian yang sangat populer dan hampir bisa ditemukan dalam karya-karya sejarah klasik Islam. Sekalipun kajian geografi sebagai disiplin ilmu agak berbeda dengan sejarah, namun di kalangan sejarawan Muslim, hal ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena kajian sejarah sangat membutuhkan kajian tentang ruang dan waktu sebagai aktivitas pelakunya. Pendekatan dalam studi Islam. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Agama Islam sendiri oleh Rasulullah disebarluaskan kepada umat muslim yang ada di dunia ini dengan cara berdakwah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Pada saat ini, banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami Islam. Dengan adanya persatuan akan terjadi pendekatan Islam komprehensif. Agama Islam juga memiliki banyak hal, bukan hanya sebagai pesan simbolik saja. Berbagai pendekatan yang dimulai dari pendekatan utama meliputi ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih atau usul fikih, dan lainnya yang masih dalam ruang lingkup studi Islam. Dan pendekatan yang terbaru dikombinasikan. Studi Islam bukan lagi monopoli guru agama saja, tetapi terbuka untuk semua disiplin ilmu. Dengan mengkombinasikan beberapa pendekatan, pengajaran Islam lebih fungsional dan aplikatif untuk memberikan jawaban terhadap masalah sepanjang periode dan tantangan studi Islam itu sendiri dan waktu ini. Di dalam dunia pendidikan Islam, diketahui ada beberapa macam kategori pendekatan yang digunakan, seperti pendekatan filsafat dan pendekatan sosiologis. Pendekatan studi Islam adalah wacana yang mempunyai daya tarik tersendiri dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman, karena berhubungan langsung dengan nilai ilahiyah, yang merupakan dasar nilai bagi umat Islam. Selain itu, juga berhubungan langsung dengan nilai sosial yang biasanya kurang dipahami serta berjarak, bahkan dipisahkan sama sekali. Manusia hampir semuanya ingin menjadi insan kamil. Akan tetapi, pemikiran bisa berubah menjadi memiliki karakter atau kepribadian. Pemikiran Islam liberal dicirikan sebagai bentuk kebebasan berijtihad dengan menekankan pada penggunaan nalar untuk melakukan eksplorasi terhadap kajian Islam, sehingga kajian Islam tidak mengalami kemajuan. Selain itu, Islam liberal berusaha menyebarkan paham pluralisme yang memandang agama lain sebagai agama yang salah dan agamanya sendiri yang benar. Paham dari ketertundukan antara pandangan hidup yang dibawa oleh Islam dengan paham-paham Islam liberal, paham dari ketawaduan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta pelegalan penuh kepada bentuk kebebasan manusia. Bentuk pelegalan tersebut disertai pendekatan historis dengan analisis pendekatan barat. Itu tadi adalah resumen yang telah dibahas oleh teman saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.